Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita mau merakit aki ya dari baterai ini yang 4 seri ya. Kita lihat pengaruhnya kalau IR-nya nggak sama semua. Ini IR-nya ada 7,6, 6,68, 7,02, 5,68. Kita coba ya. Yang minggu kemarin kan kita sudah coba kan IR yang sama ya. IR yang sama kurang lebih sama maksudnya terhadap pengecasan itu gimana. Nah ini kita mau lihat juga reaksinya gimana, apa lebih parah atau gimana. Dari percobaan ini kita bisa menarik kesimpulan yang bagus yang mana gitu. Terus kemudian kita harus berbuat apa terhadap kekurangan gitu kalau kita jumpai kita punya yang IR-nya nggak sama atau IR yang sama, kita harus ngapain gitu ya. Jadi teman-teman punya dasar untuk berkreasi. Jadi bukan cuma perkiraan aja, kira-kira begini, kira-kira gini, enggak. Tapi ada satu patokan yang pasti supaya waktu kita ngerakit, kalau kita bikin sesuatu itu kita bisa mantep, pasti sudah benar. Ini gitu ya. Nah kita coba dulu ya. Kita ukur apakah benar ini IR-nya berbeda-beda. Kita lihat di sini ya. Kita ukur tegangannya juga. Ini tegangannya 3,4 ya, 3,4, ini 6,72. Di sini tulis 6,68 ya. Ini 7, IR-nya 7, tulisannya kita ukur memang 7,65 ya, 3,43 ya. Tegangannya. Yang ini kita ukur lagi 3,36 ya. IR-nya 5,8. Kita lihat di sini betul 5,68 ya. Ini 7,2 kita ukur 7,17 ya. Tegangannya kurang lebih ya 3,38, 3,36, 3,37, 3,43. Ini yang besar ini. Nah ini nanti perlu dikurangi dulu ya supaya imbang kurang lebih ya. Ini ya, tadi kita ratakan dikit ya, kurang lebih ya, 3,34 tegangannya, ini 3,36, 3,36, 3,36 ya. Nah, sekarang kita coba cas ya, kita pasangi ya, indikatornya ini kita pasangi masing-masing baterai, kita lihat kenaikannya seberapa ya. Setelah kita pasang ya, ini B4, B3, B2, B1 ya. Tegangannya kurang lebih ya 3,37, 3,35, 3,35, 3,36. Nah ini kita masukin tegangan ya. Kita masukin tegangan, kita coba cas. Ini tanpa BMS, langsung dari ini kita lihat tingkahnya gimana ini. Nah ini naik ya. Ini ya, ini naik banyak ya ini ya. B2-nya naik tinggi sekali. Yang lainnya hampir sama, ini naik sendirian 3,9 ya. Ya, naik banyak sekali ya. Nah, kita coba ya, kita coba 3,9596. Yang lainnya 3,5. Ini kan asalnya tadi 3,53, jadi turun. Nanti ada yang turun nanti. Nah, 3,97 ini naik ya, ini naik. Nah, dia berusaha menyeimbangkan ya, dari ini full ya, saling tarik. Ini tambah turun ya, tegangannya tambah turun. Nanti kita perhatikan ya, yang turun ini sama yang naik ini ya, ini yang ekstrim ya. Kita lihat pengaruhnya apa terhadap IR-nya ini. Ini B1 ya, ini B2 ya. B1 itu berarti dari B min ke B1. Kalau B2 ini berarti dari B1 ke B2. Nah, ini ya tegangannya ya. Yang ini kan kurang lebih ini naik. Nah, ini cenderung naik ya. Ini B4 ya. Kita perhatikan ya, kita kasih catatan ya. B1-nya dia semakin turun, B2-nya ini juga turun. Pertama kali naik, terus kemudian turun. Yang ini dia naik. Ini naik. Oke ya. Ini saya lihatkan itu. Kita lepas dulu chargernya. Nah, kita bahas dulu yang perkara turun. Ini turun 3,3
49. Kenapa turun? Ini B-min ya. B-min itu berarti dari min ini ke B1. Terus kalau yang kenapa ini naik? Ini naik dari B1 ke B2. IR-nya berapa? Yang ini tadi B1-nya, baterai satunya ini yang 7,60. Yang ini 5,68. Dia bisa langsung cepat naik dia. Cerut gitu naik. Terus kemudian yang ini perlahan ini kan B4 ya, 6,68. Nah, yang di sini yang B3-nya 7,02. Kurang lebih ini kan hampir sama. Makanya kita bisa kasih kesimpulan bahwa kalau 7 IR-nya semakin tinggi, yang ngisinya nggak bisa cepat. Dia malah cenderung lebih turun. Nah, kalau IR-nya rendah, dia lebih cepat terisi. Jadi kalau teman-teman punya baterai yang IR-nya beda, itu resikonya begitu. Nanti IR-nya semakin tinggi, dia semakin ngedrop, semakin ngedrop, semakin ngedrop. Yang IR-nya bagus, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sehingga melampaui overcharging istilahnya, melebihi tegangan maksimalnya dia. Kalau melebihi tegangan maksimal, akhirnya rusak juga selnya. Itu seperti itu. Bedanya cukup jauh ya. Ini dia nariknya jauh banget gitu ya. Sekarang kalau kita kasih balancer ya, ini ya kita sudah pasang balancernya, kita sudah pasang, nyala ya, balancernya nyala ya, teman-teman bisa lihat sudah pasang, sudah benar. Kita pasang chargernya lagi ya, kita lihat ya reaksinya ya, naik ya. Nah, kelihatan dah, naiknya mulai imbang ya. Ini yang asalnya tadi kan turun ya, ini cenderung naik juga. Yang ini asalnya over, dia pelan-pelan menyesuaikan turun. Jadi fungsinya balancer ini pada baterai begini untuk pengecasan itu sangat penting sekali ya. Jadi teman-teman minimal kalau tanpa BMS itu pakai balancer ya. Kalau bisa balancer aktif. Nanti kita coba ya antara balancer aktif sama balancer pasif. Yang kemarin kan kita sudah bahas secara teori. Tapi nanti secara praktek itu gimana nanti perlakuannya? Nanti teman-teman bisa lihat video selanjutnya, terus kemudian nanti disusul lagi nanti dengan pasang BMS. Terus nanti kesimpulan dari ini semua ya, kalau kita ngerakit baterai aki ya dari baterai ini dengan IR yang sama dan IR nggak sama, itu efeknya apa gitu. Nanti kesimpulannya nanti terakhir-terakhir aja. Tapi yang utama yang hari ini saya mau ngomong, kalau IR-nya selisih banyak, itu nanti IR-nya yang tinggi itu akan dapat tegangan lebih rendah daripada IR yang rendah. Kalau IR yang rendah, dia dapat tegangan nanti lebih cepat terisi lah kasarnya, dan dia lebih tinggi nanti tegangannya pada akhirnya. Wow. Nah, kalau kita nggak menggunakan balancer. Tapi kalau kita menggunakan balancer, seperti kita lihat di sini, ini sekarang sudah jadi 3,68, 3,67, 3,68, 3,69. Boleh dibilang hampir rata ya. Ini hampir rata. Jadi ini kerja murni dari balancer. Nah, nanti kita ada video selanjutnya kita ngerakit dengan pakai BMS. Kita buktikan pakai BMS gimana untuk starter apa segala macam. Terus kemudian ini kan charging ya, dari sudut pandang charging ya. Untuk IR yang sama dan IR yang berbeda. Itu kan kita lihat dari chargingnya, versi chargingnya. Kita mau lihat juga nanti versi discharge-nya. Nah, supaya kita bisa tahu perbedaan antara kalau kita merakit aki ya, satu rangkaian aki memakai IR yang sama dan IR yang berbeda. Apa resiko-resikonya? Apa kejadiannya nanti yang terjadi itu gimana? Supaya kita bisa mengerti. Nah, kalau dari sudut pandang pengecasan ini yang terjadi seperti ini. Itu bisa diatasi dengan balancer. Tapi kalau untuk discharging, apakah balancer ini yang berpengaruh? Nah, nanti kita lihat video selanjutnya ya. Tunggu ya teman-teman ya, ini step by step ya supaya kita ngerti ya. Maksudnya saya mau ngajarkan itu satu persatu ya, jadi satu bagian. Jadi teman-teman itu mengerti benar mengenai baterai ini, mengenai aki lithium. Karena ini teknologi cukup baru ya, kita perlu beralih ya ke lithium supaya kita pemakaian daya apa segala macam itu lebih efisien, jauh lebih efisien, dan masa hidupnya dia lebih panjang gitu ya. Sekian dulu video dari saya, tunggu video berikutnya. Terima kasih.